Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kembali melanjutkan membaca manaqib wali Allah Ta'ala Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Madani. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, para penuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, para ulama, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah, membantu, melayani kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, mengerjakan amalan di waktu sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha. Jadi sembahyang duha itu sebanyak-banyaknya, paling banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat. Sedangkan yang paling kurang sembahyang duha adalah 2 rakaat dengan niat usolli sunnatab duha rak'ataini lillahi ta'ala. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunat dan membanyakan riyadhah, latihan, melatih diri dan hawa nafsu, dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan
seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu, pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan thariqat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh As-Sayyid Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratur Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri, sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil thariqat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya.
Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada awliya Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Demikianlah sekilas tentang tabiat Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.